Halo adik-adik. Nah, jadi hari ini kita akan jelaskan tentang pendaftaran KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini bisa didaftarkan bagi adik-adik baik yang sudah lulus 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu atau saat ini bisa mendaftar KIP kuliah. Jadi KIP kuliah ini bukan hanya untuk yang lulus tahun ini saja, akan tetapi dimulai dari 2 tahun yang lalu. Asalkan memiliki NISN, NPSN sekolah, kemudian NIK yang valid. Bukan putus sekolah ya. Kalau putus sekolah artinya tidak mendapatkan ijazah. Oke, jadi yang lulus maksimal 2 tahun yang lalu ya. Nah, nanti bisa daftar. Nah, kemudian juga nanti bukan hanya S1 saja, D1, D2, D3, D4 tetap bisa mendapatkan KIP kuliah. Nah, untuk video selengkapnya simak, jangan lupa subscribe. Halo adik-adik, jumpa kembali dengan Pak Guru. Jadi hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara pendaftaran KIP kuliah. Jadi KIP kuliah ini sangat penting untuk adik-adik untuk menunjang biaya kuliah adik-adik ya, terutama yang terkendala ekonomi. Dan amat sayang juga apabila KIP kuliahnya tidak diambil ya. Jadi nggak apa-apa, dicoba saja dulu daftar, syukur-syukur keterima. Nah, ini kita akan jelaskan. Yang pertama kita tulis dulu, kita ketik dulu di Google KIP. KIP atau KIP kuliah. Lalu kita cari. Nah, di sini ada ya. KIP kuliah dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, KIP kuliah, lalu kita klik yang paling atas ini ya, KIP kuliah. Kita tunggu sampai masuk ke lamannya. Oke, nah di sini sudah ada. Jadi KIP kuliah ini ya bisa untuk perguruan tinggi negeri atau bisa juga untuk perguruan tinggi swasta. Jadi KIP kuliah ini tidak hanya di negeri saja, akan tetapi bisa juga di kampus-kampus swasta. Jadi bagi adik-adik yang tidak lulus di perguruan tinggi negeri, bisa mendaftar di swasta dengan mendapatkan KIP kuliah juga. Jadi biaya kuliah di kampus swastanya itu dibantu oleh pemerintah. Kemudian adik-adik juga mendapatkan uang saku dari pemerintah ya. Jadi amat sayang sekali kalau tidak diambil. Nah, langsung saja kita ke jadwalnya dulu. Jadi pembuatan pendaftaran akun KIP-nya itu dimulai dari 4 Februari kemarin ya. Dari 4 Februari 2025, kemudian akan ditutup pada 31 Oktober 2025. Artinya masih ada kesempatan untuk adik-adik mendaftar KIP kuliah ya. Karena penutupannya itu 31 Oktober 2025. Nah, kemudian ini yang seleksi nasional prestasi kemarin atau SNBP ya. Itu 4 Februari sampai 18 Februari sudah lama tutup. UTBK-nya juga sudah lama dari 11 Maret sampai 27 Maret. Nah, harapan dari adik-adik semua itu ada di seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini dimulai dari 4 Juni sampai 30 September. Itu untuk perguruan tinggi negeri. Jadi adik-adik boleh cari informasi sebanyak-banyaknya tentang perguruan tinggi negeri yang mengadakan seleksi mandiri. Nanti boleh didaftarkan apabila sudah mendapatkan KIP kuliah. Jadi biasanya kan kalau seleksi mandiri ini biayanya lumayan besar. Nah, nanti akan dibantu oleh KIP kuliah untuk adik-adik. Nah, jadi sayang sekali kalau tidak menggunakan KIP kuliah. Kemudian bisa juga untuk seleksi mandiri di perguruan tinggi swasta. Sama, waktunya sama ya, 4 Juni sampai dengan 31 Oktober. Artinya masih ada kesempatan untuk adik-adik mendaftar ya. Jangan sampai dilewatkan. Amat sayang sekali apabila ini tidak dimanfaatkan oleh adik-adik sekalian, terutama yang sedang mengalami kendala ekonomi atau orang tuanya tidak mampu untuk menguliahkan. Maka silakan cobalah adik-adik daftar KIP kuliah ya. Dan mendaftarnya nanti tidak harus sekolah yang mendaftarkan. Artinya adik-adik bisa mendaftar sendiri untuk KIP kuliah ya. Jadi KIP kuliah ini tidak harus sekolah yang mendaftarkan.
adik-adik bisa mendaftar secara mandiri, ya. Bisa daftar sendiri tanpa harus didaftarkan oleh sekolah. Nah, syaratnya apa saja? Nah, kita lanjut ke syaratnya ya. Syaratnya. Oke. Nah, ini syaratnya. Syaratnya ini masih berlaku dari tahun 2022 ya, sampai saat ini masih berlaku, yaitu siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus, bukan putus sekolah. Akan tetapi yang lulus atau akan lulus, ya. Pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun. Artinya, kalau adik-adik lulus 2 tahun yang lalu dan saat ini belum kuliah, masih bisa kuliah mendapatkan KIP. Ya, jadi jangan putus asa. Bagi yang sudah lulus 2 tahun, oh saya sudah 2 tahun nganggur, nggak kuliah, akhirnya nggak mau kuliah, nah karena nggak ada ekonomi, nah maka ternyata masih bisa mendaftar KIP kuliah. Yang lulus tahun lalu juga masih bisa mendaftarkan KIP kuliah. Yang lulus saat ini tentunya masih bisa juga ya. Nah, syaratnya apa? Memiliki NISN, NPSN sekolahnya, dan NIK yang valid. Ya, jadi NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, siswa SMA, SMK, MA, atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu KIP atau memiliki kartu keluarga sejahtera. Jadi nanti boleh ditanya ke orang tuanya, punya nggak kartu keluarga sejahtera? Atau terdata di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos ya, atau PKH yang sejenisnya. Jadi ditanya, kalau ada, artinya adik-adik memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan KIP kuliah. Nah, kemudian lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru baik di PTN atau PTS ya. Dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Artinya kalau akreditasi C masih bisa ya, tapi kalau mau lebih aman cari yang kampus yang memiliki prodi dengan akreditasi A atau B. Itu bagaimana maksudnya? Misalnya gini, adik-adik mau ngambil ilmu hukum. Nah, cari kampus yang memiliki prodi ilmu hukumnya A atau B atau C. Kalau mau lebih aman cari yang A atau B ya. Ini bukan akreditasi kampusnya tetapi prodinya, jurusan yang akan adik-adik pilih ya untuk lebih amannya. Oke, nah itu syaratnya. Sekarang bagaimana Kak cara daftarnya? Nah, cara daftarnya gini. Yang pertama, adik-adik dapat mendaftar secara mandiri di web sistem KIP Kuliah pada laman kipkuliah.kemendikbud.go.id atau melalui aplikasi. Jadi ini juga ada aplikasinya ya. Aplikasi KIP Kuliah Mobile ya. Nanti adik-adik download di Play Store atau melalui websitenya tadi. Setelah itu, pada saat pendaftaran, adik-adik masukkan NIK, nanti NISN, NPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Nah, NIK, NISN, NPSN jangan sampai salah satu huruf pun ya. Jangan sampai salah satu angka. Kalau salah satu angka saja, maka nanti akan bermasalah untuk adik-adik. Nah, alamat email, gunakanlah alamat email yang aktif. Kemudian yang tahu kata sandinya. Jangan sampai nanti adik-adik sudah diterima, tapi mau membukanya lagi, atau pengiriman nomor pendaftarannya melalui email adik-adik salah. Ya, sangat sayang sekali nantinya. Kemudian yang ketiga, sistem KIP kuliah akan melakukan validasi. Jadi pendaftaran adik-adik akan dicek, akan divalidasi oleh sistem KIP kuliahnya. Dari NIK-nya sesuai atau tidak, NISN-nya sesuai atau tidak, NPSN-nya sesuai atau tidak, ya. Kemudian baru kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Kelayakan ini dilihat dari persyaratannya. Nanti lihat saja persyaratannya, apakah adik-adik memiliki KIP atau adik-adik bisa membuktikan dengan biasanya ada foto rumah, ada surat keterangan tidak mampu, surat penghasilan, dan sebagainya. Nah, yang keempat,
Selanjutnya, nanti sistem KIP-nya akan memvalidasi. Kemudian jika berhasil, maka akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Artinya adik-adik sudah diterima, bisa kuliah menggunakan KIP kuliah. Nah, selanjutnya tinggal adik-adik ikuti saja cara mengikuti seleksi kampusnya. Jadi adik-adik bisa pilih. Nah, kalau saat ini ya, adik-adik hanya bisa mengikuti jalur mandiri karena SNMPTN, SBMPTN itu sudah selesai. Jadi pilih saja mandiri. Oke. Nah, kemudian adik-adik menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi ya. Proses sinkronisasi dan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host. Nah, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut ya. Jadi artinya nanti perguruan tinggi juga akan memverifikasi apakah adik-adik layak mendapatkan KIP atau tidak ya. Tapi kalau adik-adik ada kartu KIP, maka itu kemungkinan besar layak akan lulus. Oke. Nah, jadi itu ya adik-adik bisa didaftarkan dengan cara mengakses website yang tadi atau bisa juga dengan cara mendownload aplikasinya di Google Play Store ya. Nanti silakan didaftarkan. Ingat batasnya tadi di bulan Oktober. Lebih cepat lebih bagus ya. Silakan didaftarkan, terutama untuk adik-adik yang memang memiliki niat kuliah tetapi terkendala ekonomi. Oke, kemudian juga ini dapat membantu adik-adik, dapat meringankan beban orang tua adik-adik dalam menguliahkan adik-adik sekalian. Oke, silakan dicoba, semoga bermanfaat. Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman yang lain ya, supaya semangat dalam berkuliah dan meraih prestasi. Terima kasih.